warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Historia, kembali lagi di channel saya MNAN Historia. Oke, konten kali ini saya ingin membahas materi tentang historiografi. Nah, bagi sobat-sobat Historia atau saudara-saudara atau masyarakat yang belum paham tentang apa sih historiografi itu, silakan kalian simak dan tonton konten saya kali ini. Nah, bagi yang sudah mendengar istilah kata historiografi, silakan kalian bisa memperdalam lagi dengan melihat video saya kali ini. Oke, historiografi ini menarik dikaji karena kita akan tahu ya bagaimana cara penulisan yang baik, terus juga kita juga bisa mengetahui mengambil tema yang baik itu seperti apa. Yuk simak saja video saya kali ini. Historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Apakah Anda tahu apa sih historiografi itu? Ada yang tahu tidak, sobat-sobat Historia? Nah, kalau tidak tahu, saya akan memberikan penjelasan. Ternyata historiografi itu berasal dari dua kata loh. Yang pertama itu kata history yang artinya sejarah. Nah, lalu kata yang terakhir itu graph ya, yang artinya tulisan. Jadi, historiografi itu adalah tulisan sejarah. Nah, di sini historiografi itu memiliki dua macam. Ada yang historiografi menggunakan metode ilmiah. Lalu yang kedua, ada juga historiografi yang non metode ilmiah. Gitu ya. Nah, kalau yang non metode ilmiah ini berarti bersifat subjektif ya, dugaan, dongeng seperti itu ya. Nah, saya mengambil salah satu tokoh sejarawan ya, yang beliau menjelaskan tentang apa sih historiografi itu gitu. Nah, saya mengambil dari Louis Gottschalk. Nah, menurut Louis Gottschalk, historiografi merupakan bentuk dari publikasi ya. Jadi tulisan sejarah itu harus dipublis ke masyarakat seperti itu, nggak boleh disimpan saja ya, harus dipublis, disebar karena itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, lalu yang kedua, historiografi merupakan hasil dari karya sastra. Jelas ya, karena penulisan sejarah itu ada gaya-gaya bahasa, intuisi ya dari sastra gitu. Bahasa-bahasa yang identik dengan sastra. Lalu yang ketiga, historiografi merupakan hasil dari proses penulisan. Ya jelas, karena historiografi atau penulisan sejarah itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan karya tulisnya. Nggak mungkin dong penulisan sejarah itu selesai dalam waktu sehari. Mustahil itu ya. Tokoh-tokoh sejarawan Indonesia saja tidak akan bisa menyelesaikan penulisan dalam waktu sehari. Historiografi itu membutuhkan paling cepat itu seminggu dan paling lama itu bisa sebulan dan 1 tahun baru bisa selesai gitu ya, saking pentingnya kaidah ilmu pengetahuan di tulisan sejarah ini. Nah, lalu yang terakhir, historiografi merupakan bidang keilmuan dari sejarah. Ya jelas ya, sangat konkret. Karena historiografi berasal dari kata histori, sejarah. Jadi nggak mungkin dong historiografi itu masuk ke bidang ekonomi, bidang biologi, fisika, matematik, itu tidak akan mungkin. Gitu. Nah, itu adalah definisi historiografi menurut tokoh sejarawan Louis Gottschalk ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Perkembangan penulisan sejarah di Indonesia itu berasal dari konsep budaya kita, kearifan lokal budaya kita. Nah, konsep budaya ini berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia sendiri dan maupun dari bangsa luar. Nah, karena sejarahnya Indonesia itu berbagai macam etnis ras itu ya. Jadi nggak hanya Melanesi, Proto Melayu, Diotro Melayu kayak gitu. Bangsa-bangsa asing seperti bangsa Cina, Yunan itu datang ke Indonesia. Bangsa Arab, Gujarat, India itu datang semua ke Indonesia seperti itu. Nah, di sini perkembangan historiografi Indonesia itu ada 3 jenis. Ada yang tradisional,
lalu ada juga yang kolonial, dan yang terakhir itu adalah modern. Nah, kita akan membahas tentang historiografi tradisional dulu ya. Historiografi tradisional adalah suatu penulisan sejarah yang berasal dari masa kerajaan Hindu-Buddha serta Islam. Ya. Jadi ingat tuh, tradisional ya berarti kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Nah, di sini ada ciri-ciri dari historiografi tradisional. Yang pertama, itu gaya bahasanya, gaya tulisan sejarahnya itu bersifat kerajaan sentris. Ya, kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, dia juga bersifat feodal. Ya, apa sih feodal itu? Feodal itu adalah masa yang dimana terjadinya zaman-zaman kolonial, ya, penjajahan. Jadi masyarakat pribumi, ya, masyarakat Indonesia itu harus patuh dan tunduk terhadap pemimpin yang berkuasa di Indonesia, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, gaya tulisannya ini bersifat kedaerahan, ya. Jadi hanya menceritakan daerahnya masing-masing. Misalkan ada historiografi kerajaan Tarumanegara. Nah, pasti gaya tulisannya ya udah sifat dari Tarumanegara tuh di mana, di Jawa Barat, seperti itu. Nah, lalu yang keempat, raja memiliki kekuatan magis, ya. Jadi tulisan sejarah ini tuh gaya bahasanya ya mantra-mantra dari seorang raja atau dari ratunya, pangerannya, seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari historiografi tradisional. Nah, di sini saya akan masuk ke macam-macam historiografi tradisional. Berdasarkan waktunya, historiografi tradisional ini dibagi menjadi dua macam. Ada yang historiografi Hindu-Buddha, ada yang historiografi Islam. Nah, kita masuk yang historiografi Hindu-Buddha dulu. 1. Menceritakan tentang kitab-kitab Hindu-Buddha. Nah, ini jelas ya. Lalu yang kedua, menjelaskan tentang penyembahan-penyembahan. Bagaimana sih cara menyembah yang benar seperti itu ya. Bagaimana sih cara membuat sesajen seperti itu. Dan yang ketiga, melakukan upacara-upacara sakral. Nah, sedangkan kalau yang historiografi Islam, 1, menceritakan tentang hikayat. Hikayat ini ya sama seperti kitab-kitab Hindu-Buddha, tapi ini lebih ke aksennya, tulisannya tulisan Arab. Lalu yang kedua, sudah mengenal unsur kronologi, ya, urutan waktu. Nah, lalu yang ketiga, adanya etnosentrisme, ya. Jadi dia lebih mementingkan budayanya, lebih membuat bangga budayanya, seperti itu. Oke, di sini ada contoh-contoh dari historiografi tradisional. Yang pertama itu ada babat tanah Jawi, ya. Pernah dengar nggak babat tanah Jawi? Kalau belum pernah dengar, silakan kalian sobat-sobat historia pergi ke Gramedia dan cari buku sejarah di sana. Pasti ada buku yang berjudul Babat Tanah Jawi. Nah, lalu yang kedua itu ada Babat Cirebon. Terus juga ada kitab Sutasoma, ada kitab Pararaton, dan yang terakhir Hikayat. Nah, sampai di sini saja materinya. Minggu depan kita lanjut ke historiografi kolonial dan modern. Jika sobat-sobat historia dan anak-anakku menyukai konten saya, mohon di like, di komen, di subscribe channel saya agar channel saya berkembang lebih baik lagi. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, fasal bikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.